Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Rahma, NIM 1905-2062. Yang pertama, kedudukan hukum tata negara dalam sistem hukum nasional. Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional, yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara-negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Jadi, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara, atau hukum yang mengemudikan negara. Hukum bergerak. Pengertian hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara adalah hukum yang meneliti masalah yang ada di dalam negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatrecht, yang artinya hukum negara. Staat berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum. Hukum negara dalam Kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara meliputi organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah. Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Wilayah negara, sistem pemerintahannya, kedudukan serta hak-haknya. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Manfaat hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri, di antaranya menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia, membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara, mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. 5. Metode hukum tata negara. Dalam hukum tata negara dikenal adanya beberapa metode dan approach, yaitu metode yuridia dogmatis. Artinya adalah bahwa dalam mencari hubungan serta perbedaan dari objek yang diselidiki didasarkan pada faktor-faktor yang ada dalam
lapangan ilmu hukum itu sendiri. Penganutnya yaitu Paul Laban. Metode historis yuridis artinya adalah bahwa dalam melakukan pendekatan kepada objek yang diselidiki didasarkan pada sudut pandang sejarah. Misalnya bahwa lahirnya suatu lembaga negara yang baru tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik, keadaan politik saat itu, dan hal-hal lainnya yang semuanya dapat ditinjau dari sudut sejarah. Penganutnya yaitu Thoma. Metode yuridis formil artinya adalah bahwa suatu pegangan dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara, karena dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara tersebut harus mengedepankan asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam suatu peraturan. Contohnya, suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Posisi hukum tata negara menurut sistematika hukum Belanda. Hukum negara Belanda adalah sebuah sistem hukum yang bercorak hukum sipil. Ranah hukum negara Belanda dikelompok menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum tata negara dalam hukum Belanda masuk ke dalam hukum publik. Kedudukan hukum tata negara dalam sistematika hukum Indonesia, yaitu aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama keseluruhan merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur ketatanegaraan di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara. Terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negaranya. Pengertian sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia pada dasarnya adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam suatu sistem dan tata urutan yang telah diatur. Sumber hukum tata negara ada dua, yaitu sumber hukum tata negara material. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material, yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Sumber hukum tata negara formil, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertulis yang memuat norma hukum dasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. TAP MPR atau MPRS ditetapkan oleh MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat. Undang-undang Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan
Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten atau kota, peraturan desa, kebiasaan atau konvensi. Perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan atau konvensi. Ketatanegaraan menggeser peraturan hukum yang tertulis. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dan dalam peristiwa yang sama. Traktat yaitu suatu perjanjian internasional setara dua negara atau lebih. Traktat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal jika memenuhi syarat tertentu. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sejarah konstitusi, yaitu sejarah konstitusi Indonesia telah melewati berbagai tahap perkembangan dan memunculkan model ketatanegaraan yang khas. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Periode tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Pada periode pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, Undang-Undang Dasar 1945 dirubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku. Mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut Jimli Asidiki, kurun waktu selama terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu rangkaian kegiatan itu dapat disebut sebagai satu kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi transisional. Pengertian konstitusi dalam bahasa Inggris. Konstitusi atau constitution
atau dalam bahasa Belanda konstitusi secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah constitution menjadi undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond dasar, wet undang-undang. Dan Grundgesetz atau Grund dasar, Gesetz undang-undang. Yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja. Dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis. Yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Klasifikasi. Apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Republik Indonesia membagi dalam 3 tahap, yaitu masa 1945 sampai 1959. Sebagai Republik Indonesia ke-1, demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik kedua, demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia. Ketiga, demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an, jauh hari sebelum jatuhnya rezim Soeharto. Sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ketiga, periode antara tahun 1965 sampai 1968. Kemudian tahun 1998 sampai saat ini ditambahkan masa Republik. Keempat, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen demokrasi masa transisi. K.H. Ware merupakan pakar hukum konstitusi Inggris yang banyak dikutip pandangannya oleh banyak penulis hukum tata negara di dunia tentang pengelompokan konstitusi di dunia. Ware membagi beberapa konstitusi berdasarkan pola-pola tertentu, yaitu berdasarkan bentuk konstitusi itu sendiri. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Konstitusi tidak tertulis. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Berdasarkan sifat konstitusi lentur, yaitu ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel menurut Branch adalah elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang. Konstitusi kaku, ciri-cirinya pokok dari konstitusi yang rigid, meliputi mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat menurut Ehart. Pembagian ini didasarkan dari 2 prinsip, yaitu pertama dari proses perubahan konstitusi itu sendiri.
Apabila konstitusi itu mudah diubah, maka konstitusi itu fleksibel. Namun jika konstitusi itu sulit diubah, maka konstitusi itu rigid. Sedangkan indikator kedua adalah sejauh mana kemampuan konstitusi itu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Apabila konstitusi itu dengan mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu fleksibel dan konstitusi akan dikelompokkan rigid jika berlaku sebaliknya. Berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi derajat tinggi dari legislatif. Maksud dari konstitusi yang berderajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti diketahui dalam setiap negara, selalu terdapat tingkat perundang-undangan, baik dilihat dari bentuk maupun dari materi muatannya. Konstitusi yang termasuk kategori berderajat tinggi apabila dilihat dari jenisnya, berada di atas peraturan perundang-undangan dan juga syarat-syarat untuk mengubahnya berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Konstitusi derajat rendah dari legislatif. Konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-undangan lain. Umpamanya, undang-undang berdasarkan bentuk negara konstitusi, serikat, federal constitution, konstitusi kesatuan, klasifikasi. Konstitusi serikat dan kesatuan ini berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk negara itu serikat, maka didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam negara kesatuan pembagian, kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintahan pusat. Walaupun dikenal juga sistem desentralisasi, hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Berdasarkan sistem negaranya, konstitusi sistem pemerintahan presidensial atau presidential executive constitution. Konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai berikut, yaitu di samping mempunyai kekuasaan nominal atau sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang besar. Presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh Dewan Pemilih, seperti di Amerika Serikat. Presiden tidak termasuk pemenang kekuasaan legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah diadakan pemilu. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi sistem pemerintahan parlemen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen. Para anggota kabinet, mungkin seluruhnya atau sebagiannya, adalah anggota parlemen. Dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan pemilu. Tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama.
sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding father and mother. Misalnya, 4 tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat tujuan itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 15. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan menurut C.V. Strong, yaitu konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh baik ke dalam ataupun keluar, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet menteri, dan satu parlemen. Termasuk juga dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan memiliki 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi, artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. 16. Konsep negara hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. 17. Konsep demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dengan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. 19. Sejarah kemerdekaan hukum tata negara sebelum kemerdekaan. Yang pertama, Persidangan BPUPKI, periode 1, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan periode pertama, BPUPKI membahas urusan yang dinilai cukup penting, yaitu mengenai dasar negara. Terdapat sejumlah tokoh yang ikut serta mengemukakan gagasan tentang dasar negara.
Berikut beberapa pokok pikiran dan pendapat tokoh-tokoh tersebut yang disajikan secara ringkas. Melalui pidatonya, Muhammad Yamin membahas dasar negara dan daerah serta kebangsaan Indonesia. Pada pidatonya, yang pertama, ia menyampaikan gagasan mengenai 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin juga mengemukakan rancangan sementara perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, persidangan BPUPKI periode 2, tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Yang pertama, rapat besar, terjadi pada tanggal 10 Juli 1945. Sidang ini menghasilkan beberapa poin berikut. Pertama, laporan hasil panitia kecil yang disampaikan oleh Soekarno sebagai ketuanya, yang mencakup 9 kategori masukan yang diterima serta rancangan pembukaan hukum dasar. Kedua, pembahasan mengenai bentuk negara. Pada waktu itu, terdapat 10 pembicara yang menyoal republik dan monarki. Akhirnya, pembicaraan tersebut mengeluarkan hasil. Republik 55 orang, kerajaan 6 orang, belangko 1 orang. Ketiga, pembahasan tentang batas negara. Pandangan umum tentang batas negara disampaikan oleh 3 anggota 2 rapat besar, yaitu 11 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Beberapa masalah yang menarik untuk dilihat lebih lanjut. Beberapa di antaranya yaitu pengangkatan Muhammad Yamin dalam Panitia Keuangan dan Perekonomian dengan Muhammad Hatta selaku ketuanya. Padahal saat itu yang bersangkutan kerap mengemukakan gagasan yang sistematis mengenai materi muatan rancangan undang-undang dasar. Ketiga, rapat panitia perancang undang-undang dasar sesudah diselenggarakannya rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dengan pembentukan sejumlah kepanitiaan. Selanjutnya, panitia perancang undang-undang dasar dengan Soekarno selaku ketuanya menggelar sejumlah rapat berikut. 1. Rapat panitia perancang undang-undang dasar 11 Juli 1945. Salah satu permasalahan menarik yang dibahas dalam rapat panitia perancang undang-undang yaitu kembali dipersoalkannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun demikian, upaya ini dinilai tidak berhasil. Demikian menggambarkan bahwa hasil kompromi antara golongan nasionalis Islam dengan golongan nasionalis sekuler yang termaktub dalam Piagam Jakarta merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia saat mendorong kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan fakta ini, melalui persidangan BPUPKI, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diuji untuk kedua kalinya. Uniknya, orang-orang yang mempersoalkannya saat itu ternyata sama-sama dari kalangan Kristiani atau Katolik. 2. Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 13 Juli 1945. Pokok-pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, penyampaian rancangan Undang-Undang Dasar. Bila ditelusuri, rancangan undang-undang yang membuat 15 bab dan 42 pasal yang dirancang oleh Supomo selaku ketuanya tersebut berisi pokok-pokok pikiran. Ini yang A, pelaksanaan kedaulatan dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Rakyat. Yang B, dalam keseharian presiden menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang C,
Menteri, Wakil Presiden, serta Dewan Pertimbangan Agung membantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang D. Presiden harus bermufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang. Yang E. Undang-undang tidak perlu membuat hak-hak dasar. Kedua, pembicaraan mengenai rancangan undang-undang. Terdapat 11 orang yang menanggapi rancangan undang-undang dasar dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, perdebatan tentang apakah presiden mesti orang Islam atau bukan. Yang kedua, pembicaraan mengenai apakah hak-hak dasar dicantumkan dalam undang-undang dasar atau tidak. Yang C, afirmasi tentang konsep uni dengan konsekuensi bahwa hanya pemerintah pusat yang boleh melakukan hubungan dengan negara lain. Yang D, urgensi dicantumkannya keanggotaan Indonesia dalam negara-negara Asia Timur. Ketiga, pembentukan panitia penghalus bahasa. Anggota panitia ini terdiri atas 3 orang, yakni Agus Halim Djajadiningrat dan Supomo. 4. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945, 12 Agustus 1945, setelah berhasil menuaikan tugasnya serta menetapkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai 2 hal penting bagi pengukuhan Indonesia merdeka. BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian melalui penguasa tertinggi Badan Tentara Dai Nippon di Asia Selatan, pemerintah Jepang menyetujui rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Melihat hal ini, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pada 9 Agustus 1945 berangkat ke markasnya untuk menerima pembentukan PPKI secara langsung. Pada 10 Agustus 1945, delegasi Indonesia tiba di Saigon. 2 hari setelahnya, tepatnya 12 Agustus 1945, mereka akhirnya diterima oleh Marsikal Hichaishi Terauchi di Delat. Fakta historis lahirnya Konstitusi RIS 1949 setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Belanda masih merasa berkuasa atas Hindia Belanda sebagai negara bekas jajahan saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Pihak Belanda pada waktu beralasan yaitu A. Ketentuan hukum internasional. Dalam kacamata hukum internasional, terkadang perubahan mengenai status suatu wilayah yang sebelumnya pernah diduduki oleh bangsa lain, sehingga Hindia Belanda yang dulu berada dalam pendudukan Jepang menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Hindia Belanda dianggap berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda selaku penguasa semula, lantaran Jepang telah menyerah kepada sekutu. Yang B. Perjanjian Potsdam. Terselenggara menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Perjanjian ini diadakan oleh negara sekutu dengan Jepang, Jerman, dan Italia. Menurut perjanjian ini, setelah Perang Dunia II selesai, wilayah yang diduduki oleh ketiga negara tersebut akan dikembalikan kepada penguasa semula. Dengan mendasarkan diri pada ketentuan di atas, Belanda merasa mempunyai kedaulatan atas Hindia Belanda secara de jure. Pandangan ini pada akhirnya menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia dengan Nica pada 10 November 1946 di Surabaya. Guna mengatasi konflik, perundingan Linggarjati digelar pada 25 Maret 1947 di Linggarjati. Perundingan yang berlangsung antara Indonesia dengan Belanda tersebut antara lain menetapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, secara de facto, Belanda mengakui penguasaan RI atas Jawa,
Madura, dan Sumatera. Sementara wilayah-wilayah lainnya berada dalam penguasaan Belanda. Yang kedua, Indonesia dan Belanda berencana melakukan kerjasama dalam membentuk KRIS. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda berencana menciptakan Uni Indonesia Belanda. Fakta historis lahirnya Dekren Presiden 5 Juli 1959 sejak tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Hal ini terwujud karena banyak daerah bagian mengalami pergolakan dan mengajukan petisi spontan dari rakyat yang menginginkan kembalinya negara kesatuan dengan jalan menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia. Seperti halnya negara RIS, Undang-Undang Dasar dijadikan pedoman bernegara dalam Republik Indonesia yang bersifat sementara. Oleh karena itu, masih diperlukan undang-undang yang sifatnya tetap dengan menggunakan sebuah badan khusus yang dinamakan Konstitute 13 untuk memenuhi pembuatan undang-undang yang bersifat tetap itu. Pada bulan Desember 1955 diadakan pemilihan umum guna memilih anggota-anggota konstituante. Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan pada ketentuan UU nomor 7 tahun 1953 yang berisi 2 pasal. Pertama, berisi ketentuan perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950 menggantikan RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan pemilu tahun 1955 yang menghasilkan terbentuknya konstituante yang diresmikan di Kota Bandung pada tanggal 10 November 1956. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden menyampaikan saran kepada sidang pleno konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Keputusan ini disepakati oleh pemerintah setelah konstituante dianggap belum dapat menyelesaikan tugas selama 2,5 tahun, yaitu membuat undang-undang baru. Saran ini menuai pro dan kontra yang menghasilkan 2/3 jumlah suara pada pelaksanaan 3 kali pemungutan. Dengan hasil pemungutan suara yang tidak pernah mencapai syarat tersebut, kemudian konstituante menetapkan tidak akan bersidang lagi selama waktu yang tidak ditentukan. Terhadap ketetapan akhir inilah dan alasan ketatanegaraan lainnya menyebabkan sebuah keputusan konkret. Maka Presiden pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 1959, jam 17.00 membacakan Dekren Presiden di Istana Merdeka. 20. Sejarah dan perkembangan hukum tata negara setelah kemerdekaan. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa antara 1959 sampai 1966. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, maka asas ketatanegaraan dan sistem pemerintahan mengalami perubahan, yaitu dari asas demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Inti dari demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiksaan yang diakhiri dengan pengadaan kekuatan dan perhitungan suara pro kontra. Dengan sistem presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan tertinggi.
konsentraan kekuasaan dibantu oleh Wapres dan Menteri pada pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945. 23. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama, babak ketiga rapat ke-71 DPR 24 kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Doktrin Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan UUD 1945. Di antaranya, 1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPR menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang ke-25 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen periode perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. UUD 1945 mengalami 1 sampai 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999 14 sampai 21 Oktober 1999 adalah perubahan pertama UUD 1945, sidang tahunan MPR sidang tahunan MPR 2000 7 sampai 18 Agustus 2002, yaitu perubahan kedua UUD 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga UUD 1945. Keempat, sidang tahun MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.